Dan akhirnya di samping rumah itu terdapat sebuah pohon pisang. Anaknya lagi ngapain? Begini, ngeri gitu, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat selalu dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Fauzia Imada Putri di podcast Misteri 86 The Misteri Mistis. Bagi teman-teman yang sudah klik video ini, terima kasih dan jangan lupa share, komen, like, dan subscribe ke teman-teman, ke semuanya, dan barangkali banyak-banyak. Di kesempatan malam hari ini, saya sendiri, ya. Lihat kanan kiri saya, tidak ada siapa-siapa. Saya akan memberikan pengalaman kisah horor misteri pribadi saya bagi kalian semua. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman kisah misteri horornya, bisa berbagi di bawah sini. Ini dia kisahnya, The Misteri 86. Awal mula pertama kali saya mengalami kisah-kisah keganjalan yang aneh pada saat saya masih usia sejak kecil. Lebih tepatnya seumuran anak SD kelas 2, 3, 4 lah, sekitar gitu. Ya. Pada saat itu saya mudik ke daerah Jawa Barat karena memang saya aslinya Jawa Barat, kelahiran di sana, cuman tinggal di Jakarta, merantau ke Jakarta. Dan mudik pertama pada saat saya sudah sekolah, saya mengalami berbagai banyak hal yang salah satunya ini ya. Pada saat itu saya mengalami kejadian yang aneh, tepatnya di kampung halaman. Di kampung halaman saya itu kan rumah penduduk desanya terbuat dari bambu ya. Dan rumahnya itu panggung. Kemudian kamar mandinya itu di luar rumah. Jadi kalau misalnya mau ke kamar mandi itu kita keluar rumah dulu, atau enggak tepatnya di belakang rumah atau di samping rumah atau di depan rumah, bebas. Intinya di luar rumah, bukan di dalam rumah kamar mandinya. Nah, saya mempunyai adik dan pada saat itu adik saya nggak bisa tidur karena jam 8 itu di kampung halaman itu udah sunyi banget, udah bising suara-suara hewan kayak jangkrik, suara-suara ya hewan-hewan kayak kodok dan sebagainya di malam hari. Anehnya itu adik saya udah dikasih susu kan ya, udah dikasih susu terus dikasih makan ya berbagai cara orang tua agar anaknya itu diam dan tidak menangis lagi. Sampai akhirnya nenek kakek saya turun tangan untuk memberikan bantuan terhadap ibu saya biar adik saya itu tidak nangis lagi. Pada saat itu beliau memberhentikan tangisan adik saya dengan cara adat sana seperti ini, dengan mainan ya jadi cara memainkannya itu seperti ini. Jadi memainkan suatu bayangan dan itu dengan dinyanyikan ada yang tahu artinya apa? Istilahnya kayak kalau di bahasa Indonesia kan juk itu kayak tiba-tiba terus dikagetan gitu. Tiba-tiba gitu loh. Nah, lama-kelamaan adik saya pun terdiam, kemudian tertidur. Nah, di saat itu saya nggak paham dengan permainan itu, kok cara berhentinya bisa kayak horor gimana gitu kan. Pada saat itu kan saya masih kecil ya.
untuk menanyakannya juga sulit dan nggak ngerti gitu, karena kan pakai nenek itu Sunda dan nggak ngerti bahasa Indonesia, belum paham banget. Ini sama-sama nggak ngerti gitu, jadi bentrok. Terus sampai akhirnya saya pun malah overthinking. Ini tuh jadi malah nggak nyenyak tidurnya dan malah susah tidurnya. Dan pada akhirnya beberapa menit kemudian, pas ketika adik saya tertidur dan keluarga saya semuanya sudah tidur, saya mendengar di luar rumah tersebut, di luar rumah kami lah ya, ada yang menyapu halaman di luar dengan apa? Sapu lidi. Kalian pasti tahu kan suara gesekan sapu lidi ketika saat orang menyapu luar halaman itu kan sesak gitu kan. Tapi ini nyapunya tuh kayak lamban gitu loh. Gitu loh. Suara sapu sampai berulang kali dan itu jelas dengar. Dan saya mau minta orang tua, mama, dan orang tua kan emang maksudnya, ih apa sih gitu kan, maksudnya udah capek, kenapa apa mau. Dan akhirnya saya memutuskan untuk diam dan dengerin aja deh sambil ngerintih gitu kan, nyempil di tidur kedua orang tua. Ih ngeri gitu kan, takut mah, apa sih nggak ada apa-apa kata orang gitu. Dan sampai terulang-ulang sampai jelas. Dan pada saat itu saya pun mulai bisa tertidur dan tidak terdengar suaranya lagi. Mungkin pas saya sudah tertidur lelap. Nah itu kejadian horor saya untuk pertama kalinya pada saat mudik ke kampung halaman. Dan untuk mudik kedua kalinya, saya kan pulang kampung ke Bali. Dan beberapa hari di sana, ke rumah pengalaman saya ini bukan dari pengalaman saya, tapi pengalaman kisah horor dari tetangga saya. Kan memang pada dasarnya memang rumahnya itu berjauhan tetangga, tapi berjauh beberapa meter. Dan rumahnya pun sama dari bilik, kamar mandinya di luar, rumahnya pun panggung. Di saat itu seorang anak dan ibu yang pada malam hari belum tertidur. Nah anak ini ingin buang air kecil. Cuman memang si ibunya itu pun takut, karena kan memang anaknya itu masih kecil, sekitar ya umur 5 sampai 6 tahunan lah ya kurang lebih. Mama mau pipis, dengan berbahasa Sunda, mau pipis. Iya oke. Ya, pipisnya di luar aja ya, ditepas. Pasti kalau orang Sunda itu tahu kan tepas. Tepas itu adalah lantai di depan rumah, cuma kan panggung itu. Nah itu tepas depan rumah. Bukan lantai apa kayak kayu gitu kan. Karena kan yang rumahnya panggung di depan rumah. Ya udah pipis di situ aja dulu kan. Kalau udah pipis ya anaknya itu, ibunya itu lupa untuk ambil air, untuk mengambilkan air, membasuh ininya anaknya gitu kan setelah pipis. Nah aku tunggu sini ya, dengan berbahasa Sundanya tuh, tunggu sini dulu ya. Nah anaknya mau gimana ya, dia juga sebenarnya takut. Akhirnya dia mau iyakan. Pada saat ibunya masuk ke dalam untuk mengambilkan air, tiba sampainya ibu keluar untuk memberikan air pada anaknya, dan ternyata anaknya nggak ada. Anaknya nggak ada, tahu kemana? Sumpah itu ibunya nyari kemana-mana sampai ngambil obor di ruang tengah ya katanya. Ruang tengah memanggil anaknya, nah. Sampai memanggil anak-anaknya nggak ada, sampai ke sekitar 20-30 menit lah ya. Anaknya dicari nggak ada di sekitaran rumah, di belakang rumah, sampai ke rumah, sama seluruh rumah di situ, karena emang kan dari rumah tetangga itu berjauhan lokasinya, agak jauh. Nah sudah beberapa menit kemudian akhirnya memutuskan untuk tolong sama warga, minta tolong ke semua warga di desa itu. Akhirnya semua warga ikut turun tangan dan menolong ibu tersebut. Kenapa dan bagaimana? Akhirnya dia menceritakan bagaimana si anak tersebut hilang, dan tahu gimana? Akhirnya
seluruh warga itu nyariin anak si ibu tersebut sampai ke desa sebelah, desa depan, desa belakang, semua dicariin, diparanin kan ya. Nggak ketemu, udah sejam 2 jaman, itu sekitaran jam 10-an ya kan. Akhirnya jam 12 lah kurang lebih ketemu. Ada yang si warganya itu salah satu kan emang dia nggak takutan ya. Pulang aja, coba pulang, mungkin anaknya udah di rumah. Si pirasa tetangga ya, bapak-bapak ini pas sampai di rumah kan dilihat-lihat, emang pada dasarnya itu kan rumah panggung, mungkin di bawah situ atau gimana nggak ada, di kamar mandi nggak ada, dan akhirnya di samping rumah itu terdapat sebuah pohon pisang. Anaknya lagi main begini gitu loh, begini. Langsung ibunya, Allahu Akbar, anakku digendong, akhirnya dibawa ke rumah. Semua warga bergeger. Udah ketemu anaknya. Alhamdulillah ya Allah, udah ketemu anaknya. Ketika ditanya anaknya, dan alhamdulillah kondisi anak tersebut sehat walafiat dan baik-baik aja. Pas anaknya ditanya, kemana? Tadi saya dibawa oleh sesosok ecak. Ada yang tahu ecak? Ecak itu seperti halnya wewe gombel ya. Wewe gombel. Ih, sumpah gue sampai merinding banget. Nah, posisi rumah sama si pohon pisang itu kan samping rumah pisang ya, samping rumah banget, sekitaran 5 meteran lah ya. Nah setelah itu akhirnya si anak itu menceritakan, saya diambil sama wewe gombel kayak gitu. Diambil oleh ecak-ecak. Dan mungkin kalau misalnya orang Jakarta itu menyebutnya wewe gombel, bukan ecak-ecak, karena emang pas ketika dia dibawa oleh sesosok ecak-ecak itu, dia diambilnya gimana coba? Diambil, diselipin di salah satunya itulah payudaranya, ditaruh lagi, ambil taruh lagi. Ecak-ecak itu artinya ambil taruh gitu. Ecak-ecak itu kan artinya bahasa Sunda, ecak taruh. Dan emang mungkin dia ngambil si anak tersebut nggak jauh dari lokasi itu, memang dia taruh di bawah pisang. Mungkin emang seresep sama anaknya itu, mana lagi kan dia pipis, buang air kecil, akhirnya cium aromanya apa entah gimana, diambil. Terus ibunya tuh nanya gini, terus pas ibu manggil kamu, kenapa kamu nggak nyamuk katanya? Susah bu, sambil anaknya susah. Akhirnya diminum, dibaca-bacain lah ya, jampe-jampe istilahnya. Kalau orang Sunda tuh bilang dijampe-jampe, diminum. Akhirnya alhamdulillah udah legaan, udah tenang. Barulah warga-warga juga mulai pada pulang, terus istirahat tidur. Cuman ada beberapa warga yang memang khawatir dan memutuskan untuk untuk menginap di rumah ibu tersebut, karena memang ayah itu kalau nggak salah sedang merantau ya. Di situ tinggal cuma 2 orang doang, ibu dengan anaknya. Nah setelah kejadian itu terdengar oleh keluarga kami, saudara saya gigir juga, karena kan emang kakekku ikut mencari anak tersebut. Dan sekarang memang anaknya itu udah tumbuh dewasa lah ya, alhamdulillah udah sehat, udah kayak kita gitu normal. Itulah kejadian pengalaman hororku di desa. Pada saat saya menginjak remaja, saya memutuskan untuk masuk ke sebuah pondok pesantren yang letaknya memang di daerah Jawa Barat, cuman beda daerahnya dengan kampung halamanku, beda kota. Nah, letaknya di Tasikmalaya. Untuk jelasnya, saya tidak spill pesantrennya ataupun nama desa tersebut. Ya seperti biasa layaknya santri baru kan ya, beradaptasi dengan teman, guru, terus kamar, saling berkenalan, juga pelajaran-pelajaran kitab-kitab yang dikaji
di pondok pesantren tersebut, juga lalarannya. Nah, pada dasarnya kan memang saya besar di Jakarta, belum terlalu bisa bahasa Sunda, belum lancar, paham, cuman untuk mengucapkannya itu susah. Nah, di pondok itu kendala kekurangannya itu memang itu bahasa, cuman ya alhamdulillah paham. Ada beberapa bahasa yang mungkin nggak saya paham karena beda daerah, beda bahasanya juga, walaupun sama-sama Jawa Barat. Nah, kemudian pengalaman kisah horornya, pada saat itu saya melakukan aktivitas seperti biasa, ba'da subuh, kemudian kami lalaran itu hafalan. Pada saat itu saya lalaran alfiah ya, alfiah sekitaran berapa orang ya, 10 kurang lebih. Nah, melingkar ring gitu. Nah, satu guru di tengah. Dan saya sudah selesai hafalannya dengan guru satunya. Teman saya duduk. Nah, si guru tersebut, ustazahku itu emang pada dasarnya emang ngantuk kan ya, pada subuh langsung lalaran. Nah, beliau tuh sambil merem gini, tapi dengarnya masih fokus gitu, masih ada yang salah dibenari, ada yang kurang dibenari. Nah, pada saat temanku itu duduk, baru duduk berapa bait alfiah, berapa bait, dia izin untuk belakang buang air kecil. Kata ustazahnya, iya silahkan gitu, dengan pakai bahasa Sunda. Belum lama, baru berapa detik kembali lagi, atos teh, katanya. Udah teh, dia bilang, wah cepet banget. Pada saat itu kan merem ya, terus wah cepet banget, nggak jadi. Udah, dia bilang. Padahal kan emang di sono pondok pesantrennya padat, kamar mandi juga kan walaupun sebanyak apapun kamar mandi tetap aja ngantri. Ini kok cepet banget gitu kan. Ayo udahlah ya, mungkin dia nyelak apa gimana pikirnya ustazahku tuh. Akhirnya merem lagi sambil dengerin fokus Bismillahirrahmanirrahim, terus lancarlah bait alfiahnya. Pada satu ketika udah di tengah bait alfiah itu, alfiah kan memang ada 1002 bait kalau nggak salah, sekitar itu ya, yang udah tahu pasti paham. Sekitaran pertengahan bait, akhirnya dia bilang, loh kok kamu udah nyampe bait pertengahan? Alhamdulillah teh, saya kejar, maksudnya tuh dikejar gitu, di hafalan terus. Nah, tapi si muridnya ini nunduk terus gitu loh, nunduk terus sampai nggak ustazahnya pun mungkin kayak ngelirik itu, matanya nggak terlalu jelas, melek. Dan yaudah ya dilanjut lagi gitu. Pas sudah sampai terakhir, sudah lazim, alhamdulillah ya sob gitu. Terus kan pada tetehnya itu masih keadaan merem gitu. Terus beliau si temanku itu salim, langsung dong datang sosok temanku yang asli, dan kalian tahu itu tuh bukan teman gua, anjir. Itu tuh sosok yang menyerupai teman gua. Merinding banget. Dan itu gini kan, paham sendiri, maksudnya tahu kan, ngantri entah gimana, mungkin dia buang air besar terus ngantri lamanya sampai 1000 bait itu dilewatin, dan emang nggak ada angin 1000 baitnya itu yang menyerupai sesosok temanku. Udah teh gitu, maksudnya lah tadi kan saya izin, terus yang tadi siapa? Wah, dari situ kan ya, langsung shock lah ya ustazahku, tetehku langsung shock. Kemudian beliau menceritakan kejadian pengalaman tersebut ke pimpinan pondok pesantren, dan beliau pun berdauh bahwasanya itu adalah muridku dari dunia lain, katanya, cuma menyerupai sesosok santriku ini, katanya, untuk tidak mengagetkan kamu, katanya. Dan kenapa harus aku yang alami gitu? Karena kamu maksudnya tuh mempeng gitu loh, baik, terus ngajarnya juga nggak dengan cara kasar atau gimana, disukai para santri, dan kamu juga disukai oleh sesosok santriku yang di dunia lain gitu. Dari situ ustazahku tuh langsung sakit dong, karena kan kaget, nggak, maksudnya pernah lah simpang siur
tentang pondok pesantren yang horor, ada keganjalan seperti ini, tapi beliau nggak gubris. Nah pada saat kejadian itulah dia baru meyakini bahwasanya bener ada, karena memang beliau yang mengalami gitu. Nah ini kejadian pengalaman hororku di pondok pesantren. Ada satu ketika lagi beberapa bulan kemudian, lebih tepatnya ini di kamar mandi sih. Jadi temanku ini kamarnya itu ada di gedung lama pondok pesantren. Kemudian dia di lantai 2-nya, di paling pojok lantai 2. Otomatis ke kamar mandinya harus turun, dan itu emang lumayan jauh. Makanya kalau misalnya udah pipis udah kayak kebelet banget, udah di ujung tanduk, lari kenceng-kencengnya gitu. Nah dia itu ngebangunin saya kalau nggak salah, dan teman saya di sebelahnya, bangun, mau pipis kayak gitu, mau pipis, sambil mendengar berbicara bahasa Sunda. Nah pada saat itu saya emang lagi capek banget, lelap, bahkan dia nyenggol pun katanya waktu itu cerita ke saya nggak nyaut katanya, tidur aja pulas. Gila kali ya, pulas banget. Nah temanku yang satunya dia nyaut tapi nggak bangun. Sok sendiri nggak ada apa-apa, sambil nggak yakinin ya udahlah nggak ada apa-apa. Padahal temenku itu yang kuliah tulis itu penakut orangnya, yakin penakut banget, tapi nggak tahu kenapa emang dia mepet banget, karena mungkin waktunya udah mepet banget, udah pengen kencing banget nih katanya, lari lagi. Nah pada saat lari itu suara kamar mandi berisik, kayak ada yang nyuci, ada yang mandi, ada yang banjur air gitulah. Pokoknya ramai selayaknya kamar mandi pondok pesantren. Dan saya kasih tahu bahwa di kamar mandi pondok pesantrenku itu sekitaran ada 10, ya kurang lebih 10. Itu tuh berjejer 10 bersaf. Nah terus kolamnya itu los gitu loh, nggak di-skat. Jadi di-skatnya cuman yang ini WC-nya. Jadi kalau misalnya kita nengok kelihatan, oke lah. Nah seperti itu gambaran kamar mandinya. Pas dia ke kamar mandi masuk, wah ramai di kamar mandi, soalnya tertutup terus ramai, kayak terus juga ada nyangkut ini baju, soalnya kan pintunya temboknya nggak sampai atas, jadi orang nengok juga kelihatan disangkutin situ baju sarungnya kan ya. Pas dia baru sadar, saking terburu-burunya mungkin dia belum ngecek dulu bahwa di situ nggak ada gayung. Akhirnya baru sadar juga dia, kok langsung sepi, perasaan tadi ramai, ada suara yang nyuci, mandi dan lain-lain, ada kayak ngobrol dicuh lah pokoknya. Pada saat itu sekitar jam 2-an kalau nggak salah. Nah, udah tuh dia manggil kamar di sebelah, teh namut gayungna aya teu, minjem gayungnya ada nggak? Bahasa Indonesia seperti itu. Kah? Gitu. Ya, namut gayung, minjem gayung. Maaf, gayung ada nggak? Mau minjam? Gimana mau gayung? Orang saya cuma gimana mau gayung, tangan aja nggak punya. Dari sini dan sunyi-sunyinya gila. Itu kalau mandi yang tadinya ramai langsung tiba-tiba sunyi pada saat itu juga. Dan kan emang los gitu ya, kolam airnya di jalan sendiri. Tuh kata dia nih, itu temenku yang ngalamin soalnya kejadiannya. Nah tuh gayungnya, akhirnya dia nggak ngambil gayung itu, malah ngelirik gayung itu lewat itu gayungnya katanya. Dia langsung teriak dan keluar. Dia nggak ngambil sarungnya, dia nggak bebersih dulu, nggak siram dan nggak segala macam, dia langsung kaki itu gitu lari. Dan dia mau tahu larinya emang kan jauh ya, lokasinya di lantai 2 dan kamarnya itu paling ujung. Udah nyampe ke kamar
mohon maaf ya, dia bawahnya nggak pakai apa-apa, sambil teriak-teriakan di kamar bikin histeris, dan kita semua bangun. Dan aku pun bangun cuman kayak masa sih gitu, mungkin halusinasi. Karena aku tahu karakter dia itu emang penakut banget. Cuman di momen saat ini dia bener-bener di ujung tanduk, akhirnya dia kamar sendiri. Ya itu pengalaman saya di pondok pesantren, salah satunya itu kejadian teman saya yang saya alami. Dan alhamdulillahnya dia nggak sakit atau apa, cuman kayak overthinking aja gitu. Beberapa saat kejadian itu, lagi-lagi temenku malamnya nggak pernah ke kamar mandi sendiri, bahkan nggak pernah ke kamar mandi malam-malam. Sebisa mungkin dia jangan terlalu minum banyak atau makan banyak karena takut buang air besar misalnya, ataupun buang air kecil kalau mandi sendiri. Entah itu mau berdua bertiga, dia udah parno duluan, ya udah. Setelah kejadian itu beberapa bulan kemudian, saya tingkat kelas yang udah beda. Nah, kejadian ini saya sudah pindah kamar. Kamarnya itu di dekat kamar mandi. Otomatis kalau ada suara teteh-teteh pada mandi, nyuci, ngobrol itu kedengaran. Nah, di situ ada lagi temanku pengalaman di kisah temanku mbak lawas, kayak teteh-teteh yang sudah lama gitu, ke kamar mandi juga. Dan ini beda ceritanya. Dia ke kamar mandi, dan emang pada saat itu juga dia udah positif, wah kamar mandi ramai gitu kan. Emang di kamar itu masih kedengeran suara ricuh kamar mandi, kayak obat yang lagi nyuci, mandi dan segala macam. Ke kamar mandi nggak ada dong, nggak ada suaranya lagi pas dia masuk. Sama halnya kejadian sama temanku alami itu. Pas sudah masuk, udah sadar loh, kok sepi banget. Bahkan kayak suara dia nafas aja itu dengar, saking sunyinya. Masih kejadian saat itu dia cebok lah ya, maaf ya, cebok karena kan memang buang air kecil aja. Pas keluar ada nyanyi dong gini lagunya, cinta di mana, cinta di sini, berbaju merah. Sumpah itu langsung bikin merindis. Wah, sampai dia nggak bisa keluar. Dan pada saat itu sosok bayangan merah di pojokan atas, sambil kayak rambutnya panjang dan nempel gitu. Dan dia itu setelah kejadian itu sebelum kejadian itu pas dia dengar suara itu, dia langsung nggak bisa bergerak, nggak bisa lari, nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya stuck di situ aja. Dia sambil ngeliatin, sambil gemeteran gitu kan ya, baru keluar kamar mandi badan gitu aja. Dan alhamdulillahnya banget itu ada teteh-teteh yang ke kamar mandi juga. Itu si teteh kenapa? Teh dipanggil-panggil gitu kan gak jauh, tapi dia dengan muka yang takut gitu, cowok sambil terus gitu kayak takut gitu, gimana nggak tahu kan ekspresinya orang takut gimana, sambil kaget juga. Langsung bisa dari astagfirullah, teh lihat apa? Temennya nggak ada apa. Nah setelah itu temanku nyadarin teteh yang udah lama itu, astagfirullah teh kenapa teh? Saya ngos-ngosan gitu kayak gimana, astagfirullah, langsung baca istighfar, ayat kursi, qul falaq binas segala macem, Fatihah, langsung dibaca semua Tuhan. Akhirnya dibawa ke kamar dan masih menggenggu ketakutan, gemeteran, sampai beliau keesokan harinya sakit kurang lebih 3 hari. Ya, 3 hari. Ya itulah. Tapi teteh ini kayaknya sakitnya lebih parah karena dia memang benar-benar melihat sesosok itu, mendengar sesosok itu juga. Dan
kayak terngiang-ngiang gitu loh. Paham gak sih? Orang yang namanya masih takut, masih trauma, jadi makin drop gitu badannya, jadi tubuhnya juga gak kuat. Akhirnya dia drop kurang lebih 3 hari, seminggu malah ya, seminggu. Dan akhirnya setelah kejadian itu dia berobat, maksudnya diobati oleh ustadz guru aku di sana yang bisa nyembuhin hal itu, dan alhamdulillah dia udah sehat walafiat, beliau udah sehat walafiat seperti ya biasanya. Nah, inilah kisah pengalaman hororku yang entah di desa, di kampung, dan juga di pondok pesantren. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan cerita pengalaman hororku. Terima kasih bagi kalian yang sudah klik video ini, dan yang belum subscribe dulu dong. Oke? Jangan lupa aktifkan notifikasinya untuk tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih dari The Miss Misteri Mistis di podcast Misteri 86. See you next time. Thanks you for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.